hidup sebagai anak-anak terang. Di saat sekarang ini, di mana ada pandemi COVID-19, biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan menjadi terang bagi dunia ini. Firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 14 dan 16 berkata, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Begitu banyak ketidakpastian yang terjadi di saat sekarang ini oleh karena adanya pandemi COVID-19. Dan memang tidak ada manusia yang dapat memastikan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Banyak orang yang dikuasai kekhawatiran dan ketakutan oleh berbagai hal. Ada dikarenakan oleh ancaman virus COVID itu sendiri. Ada pula dikarenakan masalah pekerjaan, ekonomi, dan hal-hal lainnya. Biarlah sebagai anak-anak Tuhan, kita dapat menjadi terang bagi mereka. Dan itu dimulai dari hati kita, yang sungguh-sungguh mau hidup sebagai anak-anak terang setiap hari. Seperti yang tertulis dalam Efesus 5 ayat 1-21. Yang pertama, marilah kita hidup sebagai penurut Allah, hidup di dalam kasih. Efesus 5 ayat 1-2 berkata, "Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah." Di saat sekarang ini adalah saat yang paling baik untuk menyatakan kasih Tuhan. Kita tahu bahwa kasih dinyatakan dari perkataan dan juga perbuatan. Biarlah Roh Kudus memimpin kita setiap hari untuk menyatakan kasih Bapa kepada sekeliling kita melalui perkataan kita dan juga perbuatan kita. Yang kedua, marilah kita hidup kudus dan menjaga perkataan kita. Efesus 5 ayat 3-4 berkata, "Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur." Di saat sekarang, ada orang yang tanpa sadar justru banyak mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak sesuai firman. Apakah itu perkataan negatif akan masa depan, perkataan-perkataan yang mendatangkan perdebatan, bahkan ikut menyebarkan berita hoax, ataupun berita yang mendatangkan kecemasan kepada hati orang yang mendengarnya. Namun kita sebagai anak-anak terang justru harus terus-menerus mengucapkan perkataan-perkataan yang menang, yang mempersatukan dan seturut firman Tuhan. Juga biarlah kita menyebarkan berita pengharapan yang membangun iman orang lain. Biarlah perkataan kita senantiasa memberkati orang yang mendengarnya. Efesus 5 ayat 8-9 berkata, "Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran." Yang ketiga, marilah kita bangun dan memakai waktu kita dengan baik. Efesus 5 ayat 14-16 berkata, "Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat." Ada orang yang hatinya tetap tidak terpengaruh oleh pandemi COVID-19 ini. Artinya ia tetap sama saja seperti sebelumnya. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan selalu memiliki hati yang mau berubah dan bertobat. Apalagi melihat keadaan pandemi COVID yang melanda bukan hanya Indonesia, melainkan banyak negara di seluruh dunia.
biarlah kita merendahkan diri dan menyelidiki jalan hidup kita. Dalam hal apa kita perlu berubah, dan kita sungguh-sungguh bertobat dari hal itu. Karena sebenarnya keadaan sekarang ini memberikan kesempatan kepada kita untuk lebih banyak berpikir dan merenungkan mengenai hidup kita selama ini, dan juga mengenai kekekalan. Kita tidak menjalani hari-hari kita dengan membuang-buang waktu, apalagi menjalani hari-hari kita di dalam gaya hidup yang jahat dan berdosa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Apalagi jika kita mengalami dampak negatif dari pandemi COVID-19 ini, biarlah semua itu tidak sia-sia, justru membawa kita semakin mendekat kepada Tuhan. Mazmur 119 ayat 67 dan 71 berkata, "Sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu." Kiranya semua keadaan ini mengajari kita untuk bangkit, semakin percaya kepada Tuhan, dan benar-benar hidup dengan iman dari hari ke hari. Yang keempat, marilah kita berusaha untuk selalu mengerti kehendak Tuhan melalui berdoa dan merenungkan firman. Efesus 5 ayat 17 berkata, "Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan." Saat kita berdoa, kita bersekutu dengan Tuhan, dan Tuhan dapat berbicara kepada kita. Demikian juga saat kita membaca firman Tuhan, kita semakin mengenal Tuhan dan semakin mengerti kehendak Tuhan bagi kita secara pribadi. Biarlah setiap hari kita memprioritaskan waktu kita untuk mencari wajah Tuhan lebih dahulu. Tiap-tiap hari Tuhan akan menyatakan dirinya kepada kita dan akan memimpin kita untuk hidup baginya, mulai dari perkara-perkara yang kecil sampai kepada perkara yang besar. Namun kita harus mau mengesampingkan segala perkara lain yang dapat membuat kita tidak mencari wajah Tuhan di dalam doa dan firman. Kita tidak mau didistraksi atau dialihkan perhatian untuk melakukan hal-hal lain, walaupun itu kelihatannya baik, demi agar kita memiliki waktu untuk berdoa dan membaca firman lebih dahulu, sehingga kita semakin mengenal Tuhan dan kehendak-Nya bagi kita. Yang kelima, marilah kita penuh Roh Kudus setiap hari. Efesus 5 ayat 18 berkata, "Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh." Kehendak daging atau hawa nafsu selalu bertentangan dengan kehendak Roh. Roma 8 ayat 5-9 berkata, "Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh, jika memang Roh Allah diam di dalam kamu." Ada banyak kesempatan terbuka untuk hidup dalam hawa nafsu di saat sekarang ini. Apakah dengan bermalas-malasan, tidak bekerja dengan sungguh-sungguh, mengisi waktu dengan bergosip, atau hal-hal yang tidak baik, mengerjakan semua hal hanya untuk kepentingan diri sendiri, dan melakukan semua kehendak daging lainnya, seperti yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 19-21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu,
Seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dengan kekuatan manusiawi kita sendiri, kita tidak akan sanggup mengalahkan kehendak daging tersebut. Apalagi bila sekeliling kita mengatakan hal-hal itu adalah normal saja, sebab sekarang semua orang juga melakukannya. Standar dunia saat ini sudah banyak yang kompromi dengan dosa. Tapi standar kekudusan menurut firman Tuhan tidak pernah berubah. Dan bila kita penuh Roh Kudus dan mau patuh kepada Roh Kudus, maka kita dapat menang atas kehendak daging tersebut. Roma 8 ayat 13 berkata, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Mari selalu berdoa penuh dengan Roh Kudus, dan mari patuh pada pimpinan Roh Kudus dalam hati kita. Roh Kudus di dalam kita lebih besar dari semua roh di dalam dunia ini. Roh Kudus memampukan kita untuk hidup benar dan menang dalam keadaan apapun. Walau kita tidak akan pernah sempurna, namun Tuhan melihat kesungguhan hati kita dalam menolak dosa dan kehendak daging setiap hari. Tuhan tahu dan menghargakan saat kita sungguh-sungguh menyangkal diri dan mematuhi suara Roh Kudus tiap-tiap hari. Yang keenam, marilah kita menyanyi memuji Tuhan, mengucap syukur dan merendahkan diri. Efesus 5 ayat 19-21 berkata, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Selalu menyanyi memuji Tuhan, mengucap syukur dan merendahkan diri adalah karakter anak-anak terang. Justru di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, kita harus lebih banyak menyanyi memuji Tuhan dan mengucap syukur kepada Tuhan. Kita akan menemukan hati kita diteguhkan, jiwa kita disegarkan, damai sejahtera memenuhi pikiran kita, bahkan tubuh kita dikuatkan. Lalu kita dapat menjadi terang Tuhan dan memberkati dengan limpah orang-orang di sekeliling kita. Angkatlah suara kita dan bersorak kepada Tuhan. Jangan lupakan segala kebaikan Tuhan dan nyanyikanlah selalu nyanyian syukur kepada Tuhan. Bahkan saat kita mengerjakan pekerjaan sehari-hari, kita dapat memiliki nyanyian dalam hati kita dan mulut kita. Kita dapat menggumamkannya pelan-pelan ataupun dengan kuat-kuat sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Dengan demikian kita selalu penuh persekutuan dengan Tuhan. Ditambah lagi kita bukanlah meninggikan diri satu sama lain atau menunjukkan kehebatan, pengetahuan atau kelebihan kita, tapi justru karakter Kristus semakin dinyatakan dalam kita, di mana kita merendahkan diri satu sama lain dalam takut akan Tuhan, sehingga nama Tuhan Yesus saja yang menjadi fokus utama, dan nama Tuhan Yesus saja yang selalu ditinggikan melalui apapun yang kita katakan dan lakukan. Kita menyadari bahwa hidup kita adalah dari Tuhan dan untuk Tuhan Yesus saja. Roma 11 ayat 36 berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Biarlah di saat seperti sekarang ini, kita memilih untuk hidup sebagai anak-anak terang. Kita tidak perlu khawatir akan masa depan, karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus memegang kendali atas hidup kita, dan Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Janganlah kita pernah lupa akan hal itu. Dalam keadaan pandemi COVID-19 ini,
Kita telah diajari bahwa kita harus selalu hidup bersih dengan selalu mencuci tangan dengan sabun di bawah air yang mengalir. Kiranya tiap kali kita melakukannya, yakni tiap kali kita melihat tangan kita, kita juga mengingat bahwa hidup kita aman dalam tangan Tuhan Yesus. Itu sebabnya kita dengan iman terus hidup sebagai anak-anak terang selama kita di dunia ini. Tuhan Yesus setia memelihara dan melindungi kita semua anak-anaknya. Amin.